Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika. Allahumma aftah lana abwaba hikmatika. Allahumma aftah lana abwaba ilmuka wa rizquka ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan kajian surat An-Nasr, tafsir surah An-Nasr, melapangkan. Surat An-Nasr diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu tergolong surat Makkiyah. Surat ke-94, di mana surat ini hanya terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Insyirah Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menurunkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Alladzi anqadha dhahrak, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beban daripada Rasulullah SAW yang memberatkan punggungnya dan mengangkat ketinggian sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Tetaplah bekerja keras untuk urusan, dan hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Wa ila rabbika farghab. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu.
yakni bukankah kami telah melapangkan dadamu, yakni kami meneranginya, melapangkannya, melebarkannya dan meluaskannya, seperti dalam firman Allah, faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk agama Islam. Sebagaimana Allah telah melapangkan dada beliau, maka dia pun telah menjadikan syariatnya sebagai sesuatu yang lapang, mudah, penuh toleran, dan tidak ada kesulitan, beban maupun kesempitan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, alam nasrah laka sadrak, bukanlah kami telah melapangkan dadamu, yakni dia telah melapangkan dada beliau pada malam Isra Mi'raj, sebagaimana yang telah disampaikan dalam riwayat Malik bin So'ah dan juga disebut oleh At-Tirmidzi. Seandainya hal itu benar-benar terjadi pada malam Isra Mi'raj sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik bin So'ah itu, maka tetap tidak ada pertentangan. Sebab di antara bentuk kelapangan dada adalah apa yang dilakukan dengan dada beliau pada malam Isra Mi'raj, dan ada apa yang muncul darinya kelapangan bersifat maknawi. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Imam Ahmad dari Mu'az, dari Muhammad, dari Ubay, dari Ka'ab, bahwasanya Abu Hurairah dan orang-orang yang paling berani bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali engkau lihat dalam perkara kenabiannya? Kemudian Nabi Muhammad membetulkan posisi duduk dan bersabda, sungguh wahai Abu Hurairah, engkaulah yang telah berani bertanya mengenai hal ini. Ketika itu aku berada sebuah padang pasir dan umurku masih 10 tahun lewat beberapa bulan. Tiba-tiba aku mendengar suara orang berbicara di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki sedang bertanya kepada laki-laki yang lain, apa benar dia orangnya? Laki-laki yang satu menjawab, iya. Kemudian keduanya menghadap ke arahku, dan aku tidak pernah melihat makhluk seperti mereka sama sekali. Tidak pernah aku melihat ruh seperti mereka sama sekali, dan tidak pernah aku melihat pakaian seperti mereka sama sekali. Keduanya berjalan ke arahku sampai akhirnya masing-masing darinya keduanya memegang lenganku, dan aku tidak merasakan sentuhan mereka sama sekali. Salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, berbaringlah dia. Baringkanlah dia. Lalu keduanya membaringkanku dengan cepat dan baik. Kemudian salah satunya memerintahkan kepada temannya, belahlah dadanya. Maka salah satu dari keduanya menunduk ke dadaku dan membelahnya. Aku melihat tidak ada darah keluar, dan apa ada rasa sakit, maka salah satunya berkata, keluarkanlah sifat dengki dan hasad. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu seperti gumpalan darah dan membuangnya. Sementara yang satu berkata, ganti dengan sifat lembut dan kasih sayang. Dan aku melihat ternyata bentuknya merupai yang keluar dalam bentuk seperti perak. Kemudian dia menggerakkan ibu jari kaki kananku dan berkata, pergilah dan selamatkanlah. Maka aku pergi dengan bawa sifat lemah lembut kepada orang yang lebih muda dan kasih sayang kepada orang yang lebih tua. Masya Allah.
Allah berfirman, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan daripadamu bebanmu. Mempunyai pengertian sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah kau lakukan dan yang datang. Sahabatku yang berbahagia, Allah berfirman, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Al-inaqah adalah as-saut, suara. Banyak dari kalangan salaf yang mengatakan tentang ayat tersebut, yakni beban yang telah memberatkan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu namamu. Mujahid mengatakan, aku tidak disebut melainkan disebut bersaksi pada Muhammad dan utusannya. Nah, ini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Qatadah mengatakan, Allah meninggikan penyebutan nama beliau di dunia dan di akhirat. Tidak seorang khatib, orang yang bersyahadat dan orang yang mengerjakan sholat, kecuali pasti menyeru dengan bahwa aku bersaksi tidak ada ilah yang maha disembah kecuali aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Zarir dari Zarah, dari Abu Haytham dan dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan berkata, sungguhnya Rabbku dan Rabbmu telah berfirman, tahukah bagaimana aku meninggikan sebutan namamu? Rasulullah menjawab, Allah lebih mengetahui. Jibril berkata, apabila namaku disebut, nama engkau disebut bersamaku. Subhanallah. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yunus dari Abdullah al-A'la. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dari jalur Ibnu Luhai'ah dan Daraj. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sya'altu Rabbi mas'alatan wadadattu anni lam akun sa'altu qultu qad kanat qabli anbiya'um minhum, dan seterusnya. Aku bertanya kepada Rabbku tentang suatu masalah yang aku berharap aku tidak menanyakan kembali. Aku berkata, sungguh telah ada sebelumku para nabi. Di antara mereka ada yang engkau tundukkan angin untuknya. Di antara mereka ada yang dapat menghidupkan orang yang telah mati. Allah berfirman, wahai Muhammad, bukankah aku telah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu aku melindungimu? Aku menjawab, benar wahai Rabb. Wahai Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu aku memberimu petunjuk? Aku menjawab, benar wahai Rabb. Allah berfirman, bukan aku mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, aku mencukupi. Benar ya Rabb. Allah berfirman, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Bukankah aku telah menaikkan untukmu penyebutan namamu? Aku menjawab, benar. Benar wahai Rabb. Abu Nu'aim berkata di dalam kitab Dalailun Nubuwah, diriwayatkan dari Utsman bin Affan bin Atta dari Az-Zuhri dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setelah aku selesai mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadaku dari urusan langit dan bumi, aku berkata, wahai Rabb, tidak ada nabi sebelumku, melainkan engkau telah memilihkannya. Engkau telah menjadikannya Ibrahim sebagai khalil kekasih. Kau jadikan Musa sebagai kalim, orang yang berbicara, diajak bicara. Engkau tundukkan gunung-gunung untuk Daud.
engkau tundukkan angin dan juga setan untuk Sulaiman, dan engkau hidupkan untuk Isa orang yang telah mati. Lantas apa yang telah engkau jadikan untukku? Allah berfirman, bukankah aku telah memberikan kepadamu yang disebut bersamaku? Lebih utama dari itu semua, sungguhnya aku tidak disebut, melainkan engkau akan disebut nama bersamaku. Telah aku jadikan dada-dada umatmu lapang, sehingga memberikan mereka dapat membaca Al-Quran secara terang-terangan, di mana aku tidak memberikannya kepada umat yang lain. Aku juga memberikan sebuah harta simpanan dari harta simpanan arsku, yaitu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Bahawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa yang dimaksud dengan itu adalah azan, yakni disebut nama beliau dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah gitu. Disebutkan pula dari syair Hasan bin Sabit, dipancarkan kepada penutup kenabian Allah berupa cahaya yang kemilonya lagi disaksikan. Ilah telah menggabungkan nama Nabi dan namanya, di mana para pengumandang kelima muazzin menyebut syahadat dan diambil namanya untuk mengagungkannya. Demikianlah pemilik arsy sangat terpuji, inilah Muhammad. Sedangkan yang lainnya mengatakan Allah telah meninggikan menyebutkan perjanjian di kalangan orang yang terdahulu maupun orang yang belakangan. Dia juga menyebut namanya yang sambil menjanjikan dari seluruh nabi agar mengimaninya dan memerintahkan kepada umat-umat mereka agar mengimaninya. Kemudian mengumumkan penyebutan di tengah-tengah umatnya, sehingga Allah tidak sebut melainkan akan disebut bersamanya. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Asy-Syauri rahimahullah, tidak dibenarkan azan dalam sholat wajib kecuali dengan menyebut namanya yang indah pada mulut orang yang diridhoinya. Dia juga mengatakan, tidaklah engkau melihat bahwa tidak benar azan ketika tidak pula diwajibkan jika tidak mengulang-ulang pada keduanya. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah memberikan bahwa kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian dia menegaskan berita ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Aij bin Syurairah, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, adalah Nabi sedang duduk dan di depannya ada sebuah batu. Lalu beliau bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudian akan datang ikut masuk ke dalamnya lalu mengeluarkannya. Maka Allah menurunkan surat inna ma'al usri yusron, maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya dari Muhammad bin Ma'mar dari Hamid bin Ahmad dengan lafaz, seandainya kesulitan datang hingga masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudian akan datang hingga dapat mengeluarkannya. Kemudahan akan datang hingga dapat mengeluarkannya. Kemudian dia mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Selanjutnya Al-Bazzar mengatakan, kita tidak mengetahui yang meriwayatkan dari Anas selain Aid bin Syurairah. Saya katakan mengenai hadis tersebut, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan di dalam hadisnya,
ada kelemahan, akan tetapi hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Syu'bah bin Muawiyah bin Qurrah dari Abdullah bin Mas'ud secara muwaqaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Al-Mubarak bin Fudalah dan Al-Hasan, ia berkata, mereka mengatakan satu kesulitan tidak akan mungkin dapat mengalahkan dua kemudahan. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Abdil A'la telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Saur, dari Manar, dari Hasan. Ia berkata, Nabi pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira. Dan beliau juga dalam keadaan tertawa seraya bersabda, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Demikian pula diriwayatkan dari hadis Auf al-Arabi dan Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan secara mursal. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah telah disampaikan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ayat ini. Lalu beliau bersabda, satu kesulitan tidak mungkin dapat mengalahkan dua kemudahan. Makanya bahwa al-usr kesulitan terdapat dalam tempat dua keadaan tersebut berbentuk ma'rifat definitif yang menunjukkan bahwa kesulitan itu sebenarnya hanya satu atau mufrad. Sedangkan lafadz al-yusra, kemudahan berbentuk nakirah independen, menunjukkan bahwa kemudahan itu sebenarnya ada banyak. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Itulah yang dimaksud dengan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-usr kesulitan yang pertama itu sama dengan al-usr kesulitan yang kedua. Sedangkan al-yusr itu ada banyak. Al-Hasan bin Sufyan berkata, Yazid bin Shalih telah menceritakan kepada kami dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, diturunkannya pertolongan dari langit sesuai dengan kadar kebutuhan dan diturunkannya kesabaran sesuai dengan kadar musibah. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ia pernah berkata dalam sebuah syairnya, bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu begitu dekat. Bersabarlah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah untuk melepas kesulitan, maka pasti ia akan selamat. Barang siapa yang begitu yakin dengan Allah, maka pasti tidak merasakan penderitaan. Barang siapa yang selalu berharap kepada Allah, maka pasti akan memberikan pertolongan. Ibnu Duraid berkata, Abu Hatim As-Sistani pernah memandangkan syair, jika hati telah menguasai keputusasaan dan sudah menjadi sempit oleh dada lapang, ingin menginjak semua, tidak disukai menjadi tenang dan menancapkan kesulitan di beberapa tempat. Dan untuk menyikap mudarat itu, ia tidak melihat jalan. Dia mendatangimu dan dalam keadaan putus asa dan minta bantuan. Ya, diberikan oleh yang maha lembut lagi maha mengabulkan. Dan setiap kejadian itu jika berakhir, maka akan membawa kepada kebahagiaan yang dekat. Penyair lain mengatakan, tidak jarang musibah itu membuat sempit gerak pemuda, dan pada saat sisi Allah jalan keluar diperoleh. Lengkap sudah penderitaan dan ketika kepungannya mendominasi, maka terbukalah jalan. Dan yang sebelumnya dia menduga musibah itu tidak akan berakhir. Allah berfirman, "Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Maka apabila engkau telah selesai dari urusan sesuatu, telah bekerja keras untuk urusan orang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap.
yakni jika engkau telah selesai dari urusan dunia dan sebagai kesibukan yang telah meneruskan semua hubungannya, maka bersungguh-sungguhnya dalam ibadah dan bangkitlah kepadanya dengan penuh semangat. Kosongkan pikiran dan ikhlaskan niat secara harapannya hanya kepada Allah. Mengenai hal ini Nabi bersabda, la salata bi khadar ta'am wala huwa yudafi'ul akhbar. Tidak sempurna sholat seorang ketika makanan telah dihidangkan atau ketika dia menahan buang air kecil dan air besar. Nabi juga bersabda, idza uqimatis shalah wa hadara 'asya fabda'u bil 'asya. Jika iqamah telah dikumandangkan sementara makan malam tersaji, maka hendaklah kalian mulai dengan makan malam. Mujahid berkata mengenai ayat ini, jika engkau telah selesai dari urusan dunia, maka lakukanlah sholat dan bersungguh-sungguhlah dengan Rabbmu. Dalam sebuah riwayat disebut, jika engkau melaksanakan sholat, maka bersungguh-sungguhlah dalam hajat keperluanmu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, jika engkau telah selesai menunaikan berbagai kewajiban, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan qiyamul lail. Diriwayatkan pula dari Ibnu Iyad, misal dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud juga disebutkan fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Tetaplah bekerja keras dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni telah selesai dari sholat yang engkau kerjakan sedang engkau masih dalam keadaan duduk. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa faida farughta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan orang lain, yakni berdoa. Ya. Berdoa. Zaid bin Aslam dan Al-Dhahak mengatakan faida farughta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, yakni dari jihad, fansab, telah bekerja keras untuk orang lain, yakni dalam ibadah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Sedang As-Suri mengatakan jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhir tafsir surat Al-Insyirah. Segala puji dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke.